Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herti Noviana dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan NPM 71711070014. Di sini saya ingin menyampaikan presentasi tentang mata kuliah Metode Pengembangan Moral dan Spiritual Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu Gustiana MPD. Baiklah, saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan materi dengan judul Pola Orientasi Perkembangan Spiritual Anak Usia Dini. Istilah perkembangan itu sendiri di dalam psikologi merupakan sebuah konsep yang cukup rumit dan kompleks. Menurut Ingersoll, mengartikan bahwa spiritualitas itu adalah wujud atau karakter dari spiritual, kualitas dasar atau sifat dasar. Lalu Whitmer mendefinisikan spiritualitas itu sebagai suatu kepercayaan akan adanya suatu kekuatan atau sesuatu yang lebih agung dari dirinya sendiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perkembangan spiritualitas anak usia dini itu adalah proses pertumbuhan, kematangan, dan perubahan keyakinan atau kepercayaan seorang anak terhadap sesuatu kekuatan yang lebih agung yang di luar dari dirinya sendiri. Selanjutnya, awal pertumbuhan spiritualitas anak usia dini melalui teori The Four Wishes. Ia mengemukakan bahwa hal tersebut adalah 4 keinginan dasar manusia. Yang pertama, keinginan untuk selamat atau security. Yang kedua, keinginan untuk mendapatkan penghargaan atau recognition. Yang ketiga, keinginan untuk ditanggapi atau response. Dan yang keempat adalah keinginan untuk memperoleh pengetahuan baru atau new experience. Selanjutnya, tujuan pengembangan nilai-nilai agama kepada anak-anak. Jadi secara umum, tujuan pengembangan nilai agama pada diri anak itu adalah untuk meletakkan dasar-dasar keimanan dengan pola takwa kepadanya dan keindahan akhlak, cakap, kepercayaan kepada diri sendiri, serta memiliki kesiapan untuk hidup di tengah-tengah masyarakat secara bersama-sama dan menempuh kehidupan yang diridhoi oleh Allah. Adapun tujuan-tujuan untuk mengembangkan nilai agama pada anak usia prasekolah itu, yang pertama adalah mengembangkan rasa iman dan cinta terhadap Tuhannya. Yang kedua adalah membiasakan anak-anak agar melakukan ibadah kepada Tuhan. Yang ketiga, membiasakan agar perilaku dan sikap anak didasari dengan nilai-nilai agama. Dan yang keempat adalah membantu anak agar tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang beriman. Melaksanakan program-program pembentukan perilaku melalui pembiasaan tersebut, hendaknya guru-guru memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama itu adalah selanjutnya, tahap perkembangan spiritual anak usia dini. Menurut Clutter tahun 1991 yang dikutip di dalam Donna L. Dweck dan kawan-kawan, menyatakan bahwa keyakinan spiritual itu sangat berkaitan dengan bagian moral dan etis dalam konsep diri anak, dan oleh pada tahun 1947 telah mendefinisikan 7 tahap perkembangan keimanan pada anak, dan 4 diantaranya itu adalah yang berkaitan erat dan sejajar dengan perkembangan kognitif dan psikososial di masa anak-anak. Yang pertama itu tahap 0 atau undifferentiated atau prenatal phase pada usia 0-2 tahun. Tahap perkembangan ini menekankan pada periode masa bayi dan ketika anak memiliki dan memilih konsep yang benar. Kedua adalah tahap 1 atau intuitive projective fight pada usia 2-7 tahun. Masa toddler itu merupakan waktu utama untuk berperilaku terhadap dan meniru orang lain. Anak-anak itu menirukan gerakan dan perilaku keagamaan orang lain tanpa memahami makna atau pentingnya aktivitas tersebut. Adalah tahap kedua atau mythical literal pada usia 7-11 tahun. Selama usia sekolah, perkembangan spiritual itu terjadi secara bersamaan dengan perkembangan kognitif dan berkaitan erat dengan perkembangan dan interaksi sosial pada anak. Di masa ini, sebagian besar anak-anak itu sangat tertarik pada agama. Mereka menerima ketuhanan dan doa kepada Yang Maha Kuasa itu merupakan hal yang penting dan perlu dijawab untuk dilakukan oleh mereka.
Kalau mereka sudah melakukan hal tersebut, maka hendaknya diberi penghargaan, dan jika mereka melakukan perilaku yang buruk, hendaknya mendapatkan hukuman. Di dalam fase walad itu terdapat 3 fase. Yang pertama itu fase atfil. Fase atfil ini adalah usia awal kelahiran. Manusia itu amat lemah dan tidak memiliki kemampuan apapun. Jadi mereka itu kalah jauh dengan seekor anak ayam sekalipun. Pada fase ini yang harus diperhatikan sebagai orang tua itu yang pertama adalah membacakan azan di telinga kanan dan iqomah di telinga kiri anak ketika baru lahir. Lalu yang kedua itu adalah memakan makanan yang bergizi. Yang ketiga adalah menyusui anak sampai 2 tahun. Yang keempat memotong akikah 2 ekor kambing untuk laki-laki dan 1 ekor untuk anak perempuan. Yang kelima adalah memberi nama yang baik. Dan yang keenam itu adalah membiasakan hidup bersih, suci, dan sehat. Baiklah, fase yang kedua itu adalah fase sabi pada anak usia 2-7 tahun. Di fase ini adalah masa golden age yang berlangsung. Jadi hal-hal yang harus dilakukan oleh orang tua itu adalah membuat suasana keluarga yang sakinah dan mengajarkan berjalan, berbicara, dan makan. Dan yang terakhir adalah fase mumayyiz pada usia 7-9 tahun. Mahmud Yunus itu menerjemahkan kata mumayyiz itu dengan kata anak yang sudah berakal, yaitu anak yang dapat atau mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan dapat membedakan hal tersebut menurut pandangan logika mereka. Pada fase ini mulai ada pendidikan yang bersifat tuntutan kepada anak. Seperti yang pertama itu mulai menuntut ilmu, yang kedua belajar membaca, menulis, dan berhitung. Yang kedua adalah memperbanyak waktu bermain atau bersosial. Yang ketiga itu memahami orang lain, dan yang terakhir itu adalah mencintai kebersihan diri dan lingkungannya. Itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.